Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat bertemu lagi dalam ibadah online Gereja Kemah Injil Indonesia, Filipi, Cengkareng, Jakarta. Kita akan memulai ibadah online Minggu pada pagi hari ini. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian kemenangan iman nomor 157, Haleluya, puji Tuhan. Pujian hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya gemar, haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Hai, ucap sekarang dengan bernyanyian, terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya gemar, haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Segala saleh yang membuka hati, oleh karena imannya terima Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan, haleluya gemar, haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Haleluya, puji Tuhan, haleluya gemar, haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Haleluya, kasih Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Nas pembimbing dari Kolose 2 ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mari saat teduh kita mulai. Ibadah Minggu pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal sumber berkat menyertai dan memberkati kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus mengagungkan kebesaran Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Menyanyikan dari kemenangan iman nomor 212, ayat yang pertama, 2, dan ayat yang ketiga, sejak ku terima Yesus. Pada ayat yang ketiga saya mengundang jemaat nanti untuk berdiri. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Ada terang dalam hati dan harap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus ku terimalah. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan, sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah.
Sukacita di hatiku berlimpahlah sejak Yesus ku terimalah. Ayat yang ketiga, jemaat berdiri. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh sejak Yesus ku terimalah. Tidak bimbang dan hati menjadi teguh sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah sejak Yesus ku terimalah. Bersama umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita doa syafaat dan kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan Bapa di surga. Anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kami dapat melewati minggu ini dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Sekhusus di akhir bulan Juni ini, kami dapat menikmati anugerah dan kasih setia yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Mungkin ada sebagian kami yang Tuhan izinkan untuk melewati masa-masa sulit, tapi jikalau kami boleh membuka mulut kami untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan pada hari ini, bukan karena kuat, gagah, dan hebat kami, tetapi oleh karena kasih kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami menaikkan segala puji hormat kami kepadamu, dan kami terus menaikkan doa syafaat ke dalam tangan-Mu. Terlebih kami datang kepadamu memohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat. Saat kami menaikkan doa kami, Tuhan menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Dan hamba-Mu terus berdoa bagi seluruh anak-anak Tuhan, baik yang bisa mendengar siaran ini, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Jikalau mereka terpapar COVID-19, mari Tuhan jamah mereka dengan kuasa darah-Mu, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Apapun kondisi, apapun yang keadaan yang dialami oleh jemaat Tuhan pada hari ini, kami yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Dan saat ini juga kami terus berdoa bagi pekerjaan anak-anak Tuhan. Tuhan akan pimpin sertai, baik yang di swasta maupun pegawai negeri dan di BUMN dimanapun mereka bekerja, yang ada di Jakarta, di luar Jakarta, di luar negeri. Biarlah Tuhan terus memimpin dan menyertai mereka dengan satu keyakinan, apapun yang dikerjakan oleh tangan anak-anak Tuhan, Tuhan buat mereka berhasil. Demikian juga anak-anak kami yang dalam pendidikan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, yang mungkin saat ini juga untuk mencari sekolah, untuk melanjutkan pendidikan mereka. Tuhan akan pimpin, dan Tuhan akan menentukan sekolah yang tepat untuk mereka dibentuk, sehingga mereka dapat berhasil. Olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintahan, presiden dan wakil presiden dan kabinet dan seluruh jajaran pemerintahan, dari tingkat pusat sampai RT RW, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam upaya untuk memberantas penyebaran COVID-19 ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik para dokter, relawan, mantri, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu yang ada di garda depan. Tuhan anugerahkan kepada mereka kekuatan kesehatan,
sehingga oleh anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, dan COVID-19 ini akan dimusnahkan dari bangsa Indonesia dan seluruh dunia ini. Dan kami juga berdoa Bapa bagi anak-anak Tuhan yang saat ini mencari lapangan pekerjaan, juga Tuhan akan memimpin dan menyertai mereka. Dan kelanjutan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan akan pimpin dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah melalui ibadah, puji-pujian kami, penyembahan kami, perenungan firman Tuhan kami pada hari ini, biarlah Tuhan yang diagungkan. Inilah doa syafaat kami Bapa yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang akan menjadi pokok perenungan kita pada hari ini, yaitu dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan, serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan
merindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih setiamu, dan merupakan kerinduan dan harapan kami. Roh-Mu hadir mengurapi kami saat kami belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan pendengar, Tuhan kosongkan kami dengan pikiran yang sia-sia. Anugerahkan kepada hamba-Mu hikmat yang daripada Tuhan, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera bagi seluruh jemaat. Dan saat ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita sukacita merupakan harapan daripada semua orang di tengah pandemi COVID-19 ini. Dari pembacaan kita Filipi pasal keempat ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 ini, saya membuat tema bagi kita adalah bersukacitalah. Tadi saya tegaskan bahwa kondisi saat ini akan mendorong kita untuk kita terus bersukacita, lepas daripada situasi, lingkungan, keadaan yang ada di sekitar kita pada saat ini. Inilah konteks yang terjadi di dalam surat Filipi ini. Seharusnya Paulus memiliki alasan untuk tidak bersukacita, karena pada saat Paulus menulis surat ini, Paulus sedang dalam penjara. Seharusnya hati Paulus galau. Seharusnya perasaan Paulus kacau. Semua hal ini berpotensi membuat Paulus tidak bersukacita. Namun Paulus justru berkata dalam ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa rahasia Rasul Paulus dalam kondisi memprihatinkan tetap mempunyai sukacita? Ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya menggarisbawahi kalimat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yang pertama adalah tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran. Rasul Paulus tidak mau hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pencuri sukacita terbesar adalah kekhawatiran. Pencuri sukacita besar adalah ketakutan. Bila kekhawatiran menghampiri hidup kita, kita akan kehilangan sukacita. Bisa saja mulut kita tertawa, tetapi hati tetap merana. Beban mental yang dialami oleh orang yang diliputi kekhawatiran jauh lebih berat daripada orang yang bersukacita. Kekhawatiran bukan hanya menurunkan semangat, tetapi juga stamina kita.
Itulah sebabnya ditegaskan dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Benarlah apa yang dikatakan oleh orang bijak bahwa ketakutan paling mengerikan adalah ketakutan itu sendiri. Setiap manusia bisa saja takut atau khawatir akan apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Namun Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya Paulus tidak mau hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran, karena itu akan mematikan sukacitanya dan juga kelangsungan hidupnya. Makanya sering kita mendengar kalimat tetap menjaga iman dan imun. Mengapa kita tetap menjaga iman? Supaya kita tidak goyah saat menghadapi masalah. Mengapa kita jaga imun? Waktu virus datang, imun kita bisa membunuh virus yang datang. Oleh karena itu, jaga iman dan jaga imun. Bukankah hati yang tidak bersukacita memicu terciptanya penyakit yang akan mengganggu kesehatan tubuh jasmani kita? Tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran bukan menunjukkan sikap menolak atau melarikan diri dari perasaan yang sedang dialami. Tetapi sikap yang tidak ingin dikuasai atau digerogoti oleh kekhawatiran yang sedang terjadi. Ada amin? Puji Tuhan. Sehingga dalam Matius 6 ayat yang ke-27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tentu tidak ada. Justru akan menambah penyakit baru dalam kehidupan kita apabila kita hidup dalam kekhawatiran. Itulah sebabnya Rasul Paulus punya alasan untuk tidak membuat dirinya dikuasai oleh kekhawatiran. Dan yang kedua, apa rahasia Rasul Paulus dalam kondisi memprihatinkan tetap mempunyai sukacita? Pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 saya baca sekali lagi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalimat yang menarik bagi saya di sini adalah nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Dan kalimat berikut adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerintah hati dan pikiranmu. Artinya dari kalimat ini saya mengambil kesimpulan hal yang membuat Rasul Paulus tetap ada dalam sukacita yang walaupun kondisinya tidak menguntungkan adalah karena Paulus berserah hanya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Rahasia Paulus dalam kondisi memprihatinkan tetap bersukacita karena Paulus berserah hanya kepada Tuhan. Setiap orang percaya akan mampu untuk bersukacita. Rahasianya bukan sebatas menggunakan kehendak kita untuk tidak mau dikuasai oleh rasa takut dan kekhawatiran, tetapi membawa rasa takut dan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Dengan menyerahkan diri kepada Tuhan berpotensi untuk menerima kekuatan ilahi sehingga dimampukan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berserah kepada Tuhan artinya membawa segala kekhawatiran kita kepada Allah dengan penuh penyerahan dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Permohonan artinya memohon belas kasihan Tuhan yang akan dinyatakan atas kita. Permohonan itu disertai dengan sikap pemujaan, doa dan puasa kita dengan tidak jemu-jemu.
dengan berserah kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, Allah akan mencurahkan damai sejahteranya untuk memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, sehingga kita dimampukan bersuka cita pada saat kekhawatiran itu datang. Puji nama Tuhan. Itulah yang membuat Rasul Paulus tetap bersuka cita di dalam Tuhan, karena dia menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa rahasia Rasul Paulus dalam kondisi memprihatinkan tetap mempunyai sukacita? Pada ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya tertarik dengan kalimat yang mengatakan semua yang benar. Apa rahasia Paulus dalam kondisi memprihatinkan tetap bersuka cita? Karena Paulus berpikir benar. Pikiran manusia adalah bagian vital yang dapat mempengaruhi sikap manusia. Sikap yang diperbuat manusia pada dasarnya adalah reaksi dari apa yang terjadi dalam pikiran kita. Manusia berlaku nekat dan bersikap picik karena pikirannya sudah tidak mampu berpikir secara benar. Begitu pula dengan sebaliknya. Kita harus tahu bahwa medan peperangan kita ada dalam pikiran kita. Kita dapat menang dan jatuh dalam dosa pada dasarnya ditentukan di dalam pikiran kita. Iblis selalu menyerang pikiran kita dan membutakannya, sehingga apa yang ada di pikiran kita, kita harus merealisasikannya. Itulah sebabnya pada ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allah memerintahkan kita untuk berpikir secara benar dan berpikir secara positif, agar kita dapat bersuka cita saat mengalami persoalan dan masalah, sehingga kita tidak dikuasai kekhawatiran dan ketakutan. Ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ungkapan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, dan seterusnya mengacu kepada hal yang benar, mengacu kepada hal yang positif. Gaya hidup orang beriman kepada Kristus adalah pikiran yang benar dan positif. Ada amin? Kalau kita berpikir positif, maka kita akan bertindak secara positif. Sebagai penutup, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi supaya kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan adalah jangan mau dikuasai oleh kekhawatiran. Berserah penuh kepada Tuhan dan berpikirlah benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang dahsyat. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk terus bersuka cita, yang walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Karena kami yakin dan percaya dalam sukacita yang kami miliki, mujizat Allah, kuasa Allah nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahan karena masa pandemi ini, dan persembahan kita bisa transfer ke Bendahara Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng atas nama Yesi,
yaitu di BCA nomor 7570 192854. Dengarkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan dari Kemenangan Iman nomor 194, Genap hartaku kuserahkan, ayat pertama dan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua, jemaat bangkit berdiri. Genap hartaku kuserahkan, Yesus padamu. Hatiku pun kuserahkan, Yesus padamu. Ku naikkan pujianku, ku puji di Kau Tuhanku. Ku berani karena Injil-Mu, aku milik-Mu. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ku serahkan genap hidupku, Yesus padamu. Hidungku dan suaraku jadi punya-Mu. Isi dunia semuanya terluput dengan kuasa-Nya. Ubi ampun dan budi-Mu, aku milik-Mu. Jemaat berdiri dan kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur penyertaan Tuhan begitu indah dalam kehidupan kami. Ibadah dari awal, pertengahan, hingga berakhir berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kami bersyukur ada waktu untuk mengagungkan Tuhan melalui puji-pujian kami yang walaupun melalui online. Kami juga sudah menaikkan doa-doa syafaat kami. Belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman kami supaya kami tetap bersukacita dalam kondisi apapun yang kami alami. Dan kami juga bersyukur ada waktu untuk memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi, Cengkareng, Jakarta. Dan kami yakin percaya apa yang kami sudah lakukan pada hari ini semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kembali hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dalam aktivitas mereka sepekan ini. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka, anugerahkan kepada mereka kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan, dan olehnya Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan mata rohanimu kepada Dia yang adalah sumber berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Haleluya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.